Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Majelis Syuro PKS Habib Dr. Salim Sagaf Al-Jufri, MA, para wakil Dr. Hidayat Nur Wahid, Dr. Sahibul Iman, Dr. Ahmad Iriawan, dan Dr. Suharna beserta jajaran anggota Majelis Syuro. Yang kami hormati Ketua MPP PKS Dr. Suswono beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua DSP Dr. Musli Abdul Karim, LCMA beserta jajarannya. Yang kami hormati Presiden PKS Dr. Ahmad Sayhu beserta jajarannya. Dan yang saya hormati pembicara kita Dr. Amir Faisal Fat, subhanallah, yang berhadir bersama kita. Yang kami hormati Bendahara PKS Dr. Mahfud Abdurrahman beserta jajaran wakil bendahara. Yang kami hormati para ketua bidang dan badan DPP PKS, serta kami hormati wakil sekjen dan KSP beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hadillahi rabbi, yang mana dengan izin Allah jua kita dapat terus melanjutkan program-program sanawiyan dalam masalah-masalah momentum Hari Besar Islam. Kebetulan kita memasuki Dzulhijjah, hari ini 1 Dzulhijjah, dan insya Allah kita doakan semua jamaah haji Indonesia yang sudah berada di Mekah dan Madinah supaya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan ibadahnya, dan bagi yang belum berjalan semoga lancar sampai tujuan. Salawat dan salam pada qudwah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah semua yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwas sekalian, di Banjarmasin ada bekantan, di Pontianak ada orang hutan. Bulan Dzulhijjah kita siarkan potong hewan kurban, kita laksanakan. Subhanallah. Ikhwas sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur hadillahi rabbi, pada bulan Dzulhijjah 1445 tahun ini kembali kita mensiarkan Dzulhijjah. Kegiatan utama siar Dzulhijjah ini adalah pendistribusian daging kurban ke seluruh pelosok Indonesia. Jamaah yang berbahagia wa ikhwas sekalian di seluruh Indonesia, pada tahun 1443 yang lalu kita telah berhasil mendistribusikan 1,5 Masya Allah, paket daging kurban kepada masyarakat Indonesia. Kemudian 1444 Hijriah kita juga telah berhasil memberi 1,8 paket daging, 8 juta paket daging kurban seluruh pelosok negeri. Dan insya Allah pada tahun ini kita menargetkan untuk bisa mendistribusikan 2 juta paket. Allahu Akbar. Paket daging kurban kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa, pertanyaannya? Kenapa PKS memiliki komitmen yang tinggi dengan siar Dzulhijjah? Ini pertanyaan yang menarik. Karena untuk masyarakat Indonesia, pembagian daging kurban memiliki peran yang sangat penting dalam tarkiyah gizi, dalam meningkatkan perbaikan gizi, terutama mengingat rendahnya konsumsi daging di negara kita ini. Data menunjukkan, hadirin yang berbahagia, bahwa konsumsi daging per kapita di Indonesia 2023 itu cuma setengah kilo. Jadi cuma setengah kilo per tahun, bayangin coba. Yang mengalami penurunan sebesar 9,1% dibanding tahun sebelumnya.
konsumsi daging sapi di Indonesia jauh di bawah rata-rata dunia. Bayangkan dunia itu mencapai 6,4 kg per kapita per tahun. Jadi hadirin sekalian, rendahnya konsumsi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah daya beli masyarakat yang sangat relatif rendah. Situasi ini berdampak langsung kepada asupan protein hewani yang esensial. Jadi esensialnya itu bagi kesehatan dan pertumbuhan, terutama tuh bagi anak-anak dan remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan. Disinilah peran penting kegiatan korban. Daging korban yang dibagikan selama Idul Adha ini membantu ya menambah asupan protein hewani bagi masyarakat, terutama mereka yang jarang atau bahkan tidak pernah mengonsumsi daging keseharian. Selain itu, daging korban juga ya menyediakan nutrisi penting lainnya seperti zat besi, ya, zinc, dan vitamin B12 yang sangat penting untuk fungsi tubuh dan optimalisasi perkembangan otak. Jadi hadirin sekalian, perhatian kita ternyata dengan korbannya banyak sekali dan besar sekali membantu ya perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat kita. Hadirin yang berbahagia, dalam Syiar 1445 Hijriah tahun ini ada berapa kerangkaian kegiatan ya yang dilaksanakan oleh DPP PKS yang dikomandoin dengan pimpinan rumah tangga Wakil Sekjen Dr. Ayon, Masya Allah ya. Jadi dia mengerti benar di kantor itu bagaimana dan di mana tempat pemotongan yang terbaik ya. Pertama, pada hari Kamis 7 Juni 2003 kemarin, DPP PKS menyelenggarakan konsolidasi nasional dengan DPW, DPD se-Indonesia. Dalam rangka apa? Supaya Syiar Dzulhijjah itu berjalan dengan baik. Ya. Lancar semua di pelosok seluruh Indonesia. Dan kita mampu membuka connecting kita agar mau syiar bersama PKS. Ya. Nah, pada kegiatan ini Sekjen langsung berikan arahan kemarin kepada seluruh DPD, DPW agar maksimalkan program kurban. Ya. Ana minta ikhwas sekalian di 2 juta paket ini bisa tercapai di tahun ini. Bahkan bisa lebih mestinya. Ya. Asal kita mampu menghidupkan connecting kita. Jangan terbatas hanya internal kita, jangan. Kita tarik, kita semua mitra-mitra hubungan kita ajak bersama kita. Dan kepercayaan publik kepada PKS soal kurban dan hal-hal lainnya sangat tinggi. Yang kedua, DPP melaksanakan penghimpunan hewan kurban. Kegiatan ini sudah dilaksanakan selama sebulan terakhir. Insya Allah sampai tanggal 18 Juni. Terakhir DPP sudah menghimpun, tadi kata panitia udah 60. Di catatan saya kemarin baru 56, sebentar udah naik 60. Dan insya Allah akan terus bertambah. Saya yakin dan percaya akan banyak terus. Ya. Yang penting para pimpinan-pimpinan di partai ini berani dan mau sabar sedikit menyentuh sahabat-sahabatnya, mitra-mitranya. Misalkan Abu Bakar Komisi 3, mitra polisinya, ya, Kumhamnya, kejaksaannya, sentuh semua. Begitu juga mitra DPR lainnya, di DPRD dan sebagainya. Ajak. Termasuk tokoh-tokoh Agnia yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi cukup menarik lah, ya. Yang selanjutnya yang ketiga, distribusi hewan kurban. Distribusi ini berupa hewan kurban hidup. Distribusi tersebut dilakukan untuk para tokoh masyarakat. Jadi tokoh-tokoh itu kita sentuh, bukan daging lagi yang kita kirim, ekor sapi yang kita satu tubuh ekor sapi kita berikan, ya. Untuk juga ormas-ormas dan lembaga-lembaga keislaman lainnya. Jadi peran Hizbut Dakwah ini berasa di masyarakat. Nah, demonstrasi hewan korban ini dilaksanakan 16 sampai 18 Juni. Biar sedikit minimal kita tetap ke Muhammadiyah kita kirim, ke Persis kita kirim, ke NU kita kirim,
Ke Al-Wasliyah kita kirim, Jamiatul Khair kita kirim, Robito Alawiyah kita kirim. Pokoknya selatas nama dakwah PKS, kita siap mendistribusikan semuanya. Makanya harus proaktif. Harus rajin megang handphone, telepon mau. Jangan merasa berat. Karena itu bukan masalah pribadi. Itu masalah kesempatan kita punya wibawa harismatik. Hizbut dakwah kepada publik. Bukti bahwa kita semua punya pengaruh, bagaimana kita telepon orang itu mau berbuat. Nah, begitu. Ya. Dulu saya Kapolda, Kakor Brimob, saya minta semua jajaran Brimob Kalimantan ketika jadi ketua DPW. Ketua DPW, ketua BPW dulu. Ya. Nah, begitu juga sekarang, nggak ada terlambat. Ya. Nah, sekalian, yang keempat, pemotongan hewan kurban. Kegiatan ini tanggal 17-18 Juni 2024. Pemotongan kurban ini dilaksanakan di titik ya, yaitu DPP PKS di kediaman Ketua Majelis Syuro, di RPA Tapos dan seterusnya. Ya. Kita lakukan di beberapa tokoh. Kelima, panitia juga membuat Karpol Podcast. Beberapa tokoh akan memberikan podcast seputar Zulhijjah. Ada sebagian tema yang akan diangkat dalam kegiatan. Jadi kita hidupkan juga media. Medsos kita hidupi. Bagi kawan-kawan yang sudah hidup di medsos, mainkan. Yang keenam, penguatan siar yang kita lakukan dengan melaksanakan live report pemotongan hewan kurban. Nah, ya, semoga lagi live report jangan sampai ada yang motong pisaunya lari ke muka. Jangan. Ya. Atau pisaunya lari ke tangan. Banyak sekali itu. Makanya profesional orang yang memotong juga harus berkelas. Ya, kalau nggak bisa, jangan ikut campur sudah. Kecuali motong aja, misalkan kayak Bang Mahfud itu Bendung itu orang Betawi itu jago motong tuh. Ya. Atau siapa gitu, ya. Dr. Ali Ahmadi, biar ahlul Quran jago motong sapi juga dia. Ya. Igo Ilham misalnya itu tuh jago-jago. Ya, kalau Ayon jangan motong Yon. Ya. Nanti pisaunya terbang lagi. Ya. Jadi pokoknya kita manfaatkan program sanawian, ikhwas sekalian. Jadi live report ini menarik. Jadi masyarakat itu ikut melihat bagaimana PKS melaksanakan panitia kurban. Ya, jangan salah ya. Ini saya ngecek aja di beberapa tokoh. Itu Kapolri saja itu udah 190 korban yang disiapkan untuk seluruh Indonesia. Itu saya cek. Dan alhamdulillah kita dapat jatah satu. Lumayan agak banyak, 1 ton. Ya. Jadi nah ini lobby-lobby ini penting ya untuk kita laksanakan. Nah, kegiatan live report 18 Juni ya 2004 ini akan menyiarkan secara langsung proses pemotongan dan distribusi hewan kurban dari DPW ke 8 DPW seluruh Indonesia ya. Dan 8 DPW Indonesia maksudnya. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, saya minta seluruh jajaran panitia kurban maksudnya, baik DPP, DPW, ataupun DPD, memperhatikan proses dan prosedur pemotongan hewan kurban dengan baik. Ya. Ini banyak nih teori-teori pemotongan kurban. Ya. Ada yang ditutup matanya, dipegang kupingnya, dia tidur diam, langsung tunduk. Ya. Nah, kalau ada yang bisa lagi kayak gitu, bagus. Itu di Australia rata-rata motong kambing orang Islamnya begitu. Di kupingnya ditutup, dipegang palanya, matanya didudukin, tidur dia. Nurut ya hamba Allah, dia tahu akan menjalankan syiar. Ya. Nah, kita harus memastikan pelaksanaannya dilakukan dengan benar, sehat, dan higienis. Jadi, ikhwas sekalian, pemotongan korban juga memperhatikan kondisi hewan. Ya, ia harus diperlakukan dengan baik, lembut, dan tidak jangan sampai hewan itu tersiksa, ya, mengurangi penderitaan hewan kurban tersebut. Nah, panitia kurban juga harus memperhatikan kesehatan dan kebersihan. Proses pemotongan harus dilakukan di lingkungan yang bersih dan mencegah kontaminasi daging. Nah, ini penting juga. Makanya lagi pemotongan tuh salut dengan panitia bersih, rapi gitu ya. Nah, oleh karenanya proses pemotongan korban bisa bekerja sama dengan RPH. Ya, bekerja sama dengan RPH itu maksudnya rumah potong hewan yang terakreditasi, ya, dapat membantu kita, ya,
bahwa seluruh proses pemotongan dilakukan sesuai dengan standar kesehatan dan kesehatannya yang ketat, bukan main-main. Jadi subhanallah, kita begitu perhatiannya dalam. Hadirin yang berbahagia, dalam hal distribusi kurban, saya minta sedapat mungkin kita menghindari penggunaan sampah plastik. Hal ini sangat penting untuk menjaga lingkungan. Subhanallah, sampai segitu detailnya kita memikirkan. Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap ekosistem, ya, kesehatan manusia dan satwa liar. Oleh karena itu, penggunaan kearifan lokal dan bahan ramah lingkungan untuk menggantikan plastik sangat dianjurkan. Jadi panitia bisa gunakan kayak dulu tuh ada namanya daun jati, ya, daun apa lagi itu ya, anyaman bambu, besek gitu ya, atau daun pisang untuk menusukkan daging kurban. Jadi hadirin yang berbahagia, hal-hal detail kecil begini pun kita perhatikan. Kalau kita bikin besek, paling tidak pengusaha-pengusaha pengrajin besek dapat rezeki juga. Kalau kita pakai daun waru, daun jati, daun pisang, kembali juga kita dapat rezeki. Jadi semua kebagian. Barang ikutan itu semua kebagian. Ya, begitu manafi alinas. Proses haji ini begitu indahnya, manfaat-manfaat bisa didapatkan. Hadirin yang berbahagia, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua berjalan dengan lancar, ya. Makanya itu kita benar-benar jalani dengan cara yang terbaik. Mari bersama kita siarkan potongan korban ini secara optimal. Saya pribadi mohon pamit, mohon izin sekalian. Siang ini juga saya berangkat ke Mekah. Tapi enggak, turun Madinah dulu, ya. Sebentar, cuma 11 harian paling. Moga-moga udah bisa balik lagi dan udah siap. Hari ini sebelum berangkat tanda tangan aja bukan main, map udah ratusan. Tetapi kita tunggu sampai 1 jam, 1,5 jam baru menuju airport. Doakan semoga berjalan lancar ibadahnya dan ibadah jamaah Indonesia di sana pun juga tempat berkumpul, bereuni, beribadah. Ada kadang-kadang juga haji kadang-kadang menjadi lobby politik di Arab Safa maupun Marwah. Wallahu a'lam bishawab, itu nampak kejadiannya. Jazakallah khair. Cacing tanah dijadikan umpan. Umpan dipakai memancing ikan. Syariat kurban kita laksanakan, masyarakat kita sejahterakan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan segera gong pelaksanaan Zulhijjah tanggal 1 ini berjalan dengan lancar. Komunikasi kita dalam mengumpulkan hewan korban dengan mitra milik kita lagi proaktif. Jangan sungkan-sungkan menggunakan handphonenya, WA-nya, dialog kepada semua orang yang layak untuk bertemu dengan pelaksanaan korban PKS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS, pembela rakyat.